Nah, di timnas senior sudah memiliki caps. Nah, banyak media ataupun netizen mungkin yang bertanya, apakah bisa sosok pemain yang sudah memiliki caps di internasional, khususnya di timnas senior, kemudian pindah federasi? Nah, tentu jawabannya tidak bisa. Tetapi itu jika mengacu pada aturan FIFA yang dahulu. Nah, tonton kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai beberapa konten. Mungkin di sini saya akan membahas mengenai Justin Hubner ya. Oke, Justin Hubner kita ketahui memang sudah gagal ya membela timnas Indonesia. Nah, bahkan menurut PSSI ya, Arya Sinulinga selaku exco PSSI pun juga sudah mengatakan bahwa proses dari Justin Hubner ini gagal. Dan PSSI ya secara resmi juga sudah mengumumkan bahwa akan mempercepat proses naturalisasi dua pemain, yakni yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Nah, dari sini kita akan membahas ya mengenai beberapa pemain keturunan yang memang memiliki potensi besar untuk membela timnas Indonesia. Nah, sebelum kita membahas ya mengenai siapa sosok ini, kita akan membahas tuntas sebenarnya apa yang membuat Justin Hubner ini gagal membela timnas. Nah, jadi sosok Justin Hubner ini ternyata dalam negosiasi atau dalam proses negosiasi itu sangat alot sekali teman-teman. Bahkan beberapa media pun juga mengatakan bahwa sebenarnya ada permintaan sebesar 16 miliar yang digadang-gadang membuat PSSI ya ini sedikit berbelok arah. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi permasalahan di sini. Oke. Kita lupakan sosok Justin Hubner, kita fokus saja dua pemain yakni Ivar dan juga Rafael Struijk yang kemungkinan besar habis lebaran ini akan disumpah WNI. Nah, lantaran dengan hal demikian, tentu PSSI ingin mencari kembali pemain keturunan yang memang ingin membela timnas. Nah, di sini saya mungkin akan membuat rekomendasi baru. Nah, di sini rekomendasinya tentu akan ada beberapa ya yang memang menjadi pilihan penting bagi timnas Indonesia. Nah, ini adalah sosok Jairo Riedewald. Nah, bagi teman-teman mungkin ada sedikit yang belum tahu mengenai sosok Jairo Riedewald. Nah, Jairo Riedewald ini adalah pemain keturunan Ambon, Belanda, dan dirinya memang memiliki darah kental dari Indonesia, dari sang ibu. Nah, dirinya juga tidak kalah beken dari sosok Justin Hubner, bahkan pengalamannya pun juga lebih bagus dari Justin Hubner. Ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan PSSI ya, bahwa PSSI ingin mencari pemain yang memang memiliki kualitas, pengalaman, dan juga masih bermain aktif di level Eropa. Nah, Jairo Riedewald ini memang menjadi jawaban penting nantinya. Mengapa saya bilang seperti itu? Saya akan membongkar total mengenai karir, profil, dan juga data dari pemain ini. Oke, Jairo Riedewald. Nah, usianya saat ini 26 tahun. Dirinya saat ini bermain untuk klub Liga Inggris yakni Crystal Palace. Nah, kemudian dirinya memang saat ini menjadi bagian penting ya dari Crystal Palace. Posisinya sebagai gelandang pertahan sebenarnya, namun di Crystal Palace dirinya sering ditempatkan sebagai bek tengah. Nah, namun tidak masalah dengan posisi seperti ini, artinya dia memang memiliki multi posisi yang sangat bagus. Oke, jadi untuk Jairo Riedewald ini ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu sejarah dari pemain penting ini. Jadi pemain ini memang lahir di Haarlem, Belanda. Kemudian dirinya juga pernah membela Haarlem Youth di tahun 2008, itu Akademi Haarlem. Kemudian dengan permainan yang sangat bagus dan memukau, ternyata membuat Ajax Youth ya, atau Ajax Amsterdam Muda itu merekrutnya secara profesional di tahun 2011. Nah, kemudian dengan permainan 65 cap di Ajax Youth, dia mampu diorbitkan di Ajax U17 di tahun 2013, kemudian berhasil diorbitkan di Ajax U19 pada tahun 2014. Dan di sini teman-teman, di Ajax U19 ini ternyata ada momen menarik ketika Jairo Riedewald ini bertemu dengan keluarganya di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ketika
ketika momen Ajax Amsterdam berjumpa dengan Persib Bandung kala itu, dan ternyata Ajax membawa sosok Jairo Redewald ini ke Indonesia, dan ternyata benar saja adik dari nenek Jairo Redewald ini langsung menghampiri ke Bandung dan mengatakan bahwa ini adalah negaramu dan kamu bisa bermain di sini sepuasmu. Artinya apa? Memang dari segi keturunan ini masih kental sekali Indonesianya. Bahkan adik dari nenek Jairo Redewald ini mengatakan bahwa dirinya juga pernah menjadi pemain sepak bola profesional di Ambon Star pada saat itu ketika tahun 91. Nah, artinya memang Jairo Redewald ini dari silsilah keluarganya pun memang hobi atau memang menekuni sepak bola. Nah, kemudian ketika dirinya juga sudah tampil maksimal bersama Ajax Amsterdam U19, dia diorbitkan di Ajax Senior, dan ternyata benar saja dengan penampilan yang impresif bersama Ajax Senior, dirinya mampu tonton menembus skuad utama dan bermain bersama Ajax Senior dengan 79 penampilan dan mampu mencetak 3 gol. Nah, dengan posisinya yang seperti itu membuat Jairo Redewald ini memang menjadi idaman bagi klub Liga Inggris, dan benar saja di tahun 2015 akhirnya klub Crystal Palace dengan bangganya memperkenalkan pemain keturunan Indonesia Belanda ini. Nah, dengan performa yang sangat meningkat bersama Crystal Palace ternyata membuat tim nasional Belanda pada saat itu, ya, baik itu di timnas U16, kemudian U19, bahkan di timnas senior, dirinya juga pernah memiliki caps. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus. Nah, di timnas senior sudah memiliki caps. Nah, banyak media ataupun netizen mungkin yang bertanya, apakah bisa sosok pemain yang sudah memiliki caps di internasional, khususnya di timnas senior, kemudian pindah federasi? Nah, tentu jawabannya tidak bisa. Tetapi itu jika mengacu pada aturan FIFA yang dahulu. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Jadi untuk aturan FIFA terbaru adalah jika pemain itu berpindah federasi atau kepindahan federasinya diurus selama dia memiliki kurang dari 3 caps, artinya dia masih berhak untuk memilih warga negara. Nah, dan masih beruntung sekali dengan kasus Justin Hubner ini yang gagal. Kemudian Jairo Redewald ini juga masih memiliki 3 caps, ya, tidak lebih dari 3 caps bersama timnas senior dengan sesuai regulasi FIFA yang baru. Artinya memang ini akan menjadi kesempatan bagi dirinya. Karena apa, ya? Kita ketahui bahwa Jairo Redewald ini memang menjadi pemain penting di Crystal Palace, dan sampai 2015 sampai sekarang 2023, Jairo Redewald ini tidak dipanggil oleh Federasi Sepak Bola Belanda. Nah, artinya memang pemain ini masih memiliki kontribusi besar bersama klub, namun tidak dipanggil oleh Federasi Belanda. Nah, ini sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia melalui PSSI untuk bisa merekrut atau memanggil pemain ini sebagai opsi pengganti Justin Hubner. Nah, ini lagi-lagi dengan kebutuhan pemain. Jika memang pemain ini mau dan juga PSSI menyanggupi dengan tanpa imbalan apapun, ya, karena kita ketahui rumornya, ya, dengan penghambatan atau gagalnya proses Justin Hubner ini karena adanya permintaan uang sebesar 16 miliar. Nah, namun dengan adanya Jairo Redewald dengan capsnya di timnas U17, U19, kemudian 3 caps di timnas senior Belanda, ini menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki jam terbang yang tinggi dan lebih baik dibanding Justin Hubner. Nah, ini saya buat konten ini hanya sebagai referensi bagi PSSI ataupun pihak-pihak terkait yang memang menginginkan proses pemain keturunan agar terus dilanjutkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya ingin bahas, yakni mengenai kontrak bersama Crystal Palace. Nah, sebenarnya kontrak Jairo Redewald ini sudah habis tahun 2021 kemarin bersama Crystal Palace, namun dengan permainan yang bagus dirinya mampu diperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2024. Artinya memang masih ada 1 tahun 2 bulan lagi bagi dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak di Liga Inggris. Dan dengan permainan saat ini selama musim ini dia sudah mencetak
13 caps ya, kemudian mampu memberikan 2 assist ya. Ini artinya memang pemain ini bisa dibilang masih memiliki kontribusi besar terhadap Crystal Palace. Nah, ini yang akan kita tunggu bagaimana nantinya PSSI mampu melirik pemain ini atau memanggil pemain ini untuk sekali-sekali mengikuti training center maupun langsung di proses naturalisasi. Nah, tentu perbandingan sangat jauh dari segi mahar. Kalau Justin Hubner itu masih 25 miliar ya, dan beda jauh ya dengan Jairo Redwall ini masih memiliki harga pasar yang sangat tinggi, bahkan melebihi sosok Sandy Walsh yakni 69,53 miliar. Nah, artinya ini memang pemain sangat bagus. Jika memang PSSI mau meliriknya, tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong. Apalagi kita ketahui juga saat ini timnas Indonesia sedang fokus untuk di Piala Asia nanti dan juga kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju jika sosok Jairo Redwall ini bergabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.